Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-16. Mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, salah satu di antara peristiwa agung yang terjadi dalam sejarah Islam dan senantiasa terus kita kenang sampai dengan hari ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, yakni pada tanggal 17 bulan Ramadan menurut jumhur para ulama, sehingga tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai hari nuzulul Quran, yaitu hari di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kali pertama kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjelaskan antara wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan antara petunjuk dan yang membedakan antara petunjuk dan yang bukan. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentu momen ini menjadi satu momen yang penting bagi kita semuanya umat Islam untuk mengetahui bagaimana dulu pertama kali Al-Quran ini diturunkan kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu kali pertama adalah saat beliau bertahanus di Gua Hira, saat beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa prihatin dengan keadaan umat dan masyarakat kala itu yang semakin hari semakin menunjukkan perilakunya yang jauh dari kebenaran, perilaku-perilaku yang jauh dari petunjuk, sehingga mereka disebut sebagai kaum jahiliyah. Bukan sekedar jahiliyah ini bahwa mereka adalah orang yang bodoh, tidak mengerti baca tulis dan sebagainya, melainkan kebodohan ini yang paling utama adalah kebodohan mereka di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, mereka terbiasa untuk menyembah patung-patung dan berhala yang mereka puja-puja. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, yang kesemuanya itu hanyalah patung buatan mereka sendiri. Betapa nalar manusia kala itu, yakni kaum bangsa Quraisy waktu itu, mereka sangat bodoh karena mereka tidak mampu untuk mengenali bagaimana hakikat Tuhan sebagai zat yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada manusia.
Tuhan yang mampu untuk menjadi tempat bergantung bagi seluruh manusia di bumi ini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hira dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, melakukan tafakkur, berpikir tentang apa yang ada di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada beliau untuk membawa wahyu yang pertama. Begitu malaikat Jibril datang untuk pertama kali, maka beliau mengatakan, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Kali kedua, malaikat Jibril kembali mendekap Rasulullah seraya kemudian mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Beliau pun kembali menjawab, "Ma ana biqari'in, saya tidak bisa untuk membaca." Yang ketiga kalinya beliau laki-laki dipegang oleh malaikat Jibril kemudian menuntun beliau, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama inilah yang menjadi dasar bahwa Al-Quran telah turun di bulan suci Ramadan, tepatnya yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang kita peringati sebagai hari nuzulul Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya dan seharusnya kita mengetahui sejarah ini. Lantas kemudian memupuk jiwa kita, memupuk rasa cinta dan mahabbah kita untuk semakin mendalami Al-Quran, untuk mendalami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan ke dunia ini sebagaimana yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinal minal huda wal furqan." Bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, petunjuk dan penjelas bagi manusia yang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, oleh sebab itulah, sahabatku kaum muslimin dimanapun berada, melalui momentum nuzulul Quran, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri khususnya, umumnya kepada seluruh saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, mari di sisa-sisa Ramadan tahun ini yang sudah memasuki paruh kedua, kita menyisihkan dan meluangkan waktu kita, barang 15 menit, 10 menit, atau 5 menit untuk membaca Al-Quran, juga berusaha untuk memahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Al-Quran merupakan kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu sebagai kalamullah maka Al-Quran lebih mulia bila dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain di luar kalamullah. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran, siapapun yang betul-betul dengan sungguh-sungguh membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk memahaminya dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, maka Al-Quran akan datang besok di yaumil qiyamah sebagai pembela bagi dia. Karena itulah baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Watlul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang besok di yaumil qiyamah sebagai penolong, syafi'an, penolong bagi mereka-mereka yang mau dengan tekun membaca dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hati kita, sehingga di momentum nuzulul Quran ini semakin tumbuh rasa cinta, rasa mahabbah, rasa semangat kita di dalam membaca, juga memahami
Al-Quran serta berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.